Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi bab 9 yang berjudul merancang organisasi adaptif dan bab 10 yang berjudul mengelola perubahan dan inovasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elsa Saita dengan NPM akhiran 355, Wahyu Nurfaida dengan NPM akhiran 375, Firly Izzaz Aizi dengan NPM 346, Nabila Deaka dengan NPM 379, Nadine Safira Putri dengan NPM akhiran 365, Rahmatul Hidayah dengan NPM 274, dan yang terakhir ada Alta Adiatama dengan NPM 330. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan dalam konteks organisasi adalah suatu proses untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengelolaan mencakup beberapa fungsi inti, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam tahap perencanaan, organisasi menetapkan tujuan serta merancang cara terbaik untuk mencapainya. Selanjutnya, dalam proses pengorganisasian, struktur organisasi disusun untuk mengelompokkan aktivitas dan menentukan hubungan antar bagian. Pengarahan melibatkan motivasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja, sementara pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan melakukan koreksi bila diperlukan. Pengelolaan struktur vertikal. Pendekatan vertikal atau yang dikenal juga dengan spesialisasi kerja merupakan bentuk struktur yang umum digunakan pada organisasi tradisional. Struktur ini memiliki hierarki yang jelas, di mana otoritas mengalir dari puncak manajemen ke level paling bawah. Setiap bagian dalam organisasi memiliki fungsi yang spesifik, seperti pemasaran, produksi, atau keuangan, dan tiap-tiap individu memiliki tugas yang sesuai dengan keahliannya. Aspek penting dalam struktur vertikal yaitu spesialis kerja. Spesialisasi kerja dikembangkan secara mendalam yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan keahlian teknis dalam setiap unit kerja. Namun, struktur ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal fleksibilitas dan koordinasi lintas departemen. Karena keputusan biasanya bersifat terpusat, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lambat dan interaksi antar bagian bisa menjadi terbatas. Meskipun begitu, struktur vertikal sangat cocok untuk organisasi besar yang memiliki kegiatan rutin dan terstandarisasi, di mana konsistensi dan kontrol sangat diperlukan. Materi yang saya akan jelaskan adalah rantai perintah. Nah, rantai perintah ini adalah garis wewenang yang tidak terputus, di mana menghubungkan semua orang-orang di dalam sebuah organisasi dan menunjukkan posisi orang tersebut. Nah, rantai perintah itu berhubungan dengan dua prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip kesatuan perintah, yang berarti bahwa setiap pengawas menjadi tanggung jawab supervisor saja. Dan yang kedua ada prinsip saklar, yang berarti bahwa garis wewenang yang ditentukan dengan jelas dalam sebuah organisasi yang mencakup semua pegawai. Pada rantai perintah, seorang atasan memiliki yang pertama ada wewenang atau authority, adalah hak formal dan sah yang dimiliki seseorang manajer untuk mengambil keputusan, membebankan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh hasil yang dikehendaki oleh sebuah organisasi. Nah, wewenang itu dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama ada wewenang diemban dalam kaitannya dengan jabatan, melainkan bukan orang. Yang kedua, wewenang berlaku untuk bawahan. Yang ketiga, wewenang berjalan dari atas ke bawah dalam hierarki vertikal. Yang kedua ada tanggung jawab atau responsibility, yang merupakan kewajiban untuk menjalankan tugas atau suatu aktivitas yang telah diembankan. Nah, yang ketiga ada akuntabilitas, yang berarti bahwa orang-orang yang berwenang dan orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang memberikan pelaporan dan pembenaran akan
suatu hasil dari tugas kepada pihak yang posisinya dalam rantai perintah tersebut itu lebih tinggi daripada mereka. Yang keempat, ada kewenangan limit, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Departemen Lini untuk mengarahkan dan mengontrol bawahan secara langsung. Departemen Lini itu merupakan departemen yang melakukan tugas yang mencerminkan tujuan dari nilai misi utama dari sebuah organisasi. Yang kelima, ada kewenangan staf yang merupakan sebuah hubungan komunikasi, yaitu staf ahli memberikan saran kepada manajer dalam area teknis yang sifatnya itu lebih sempit, yang terdiri dari hak untuk memberi nasihat, rekomendasi, dan konseling. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecilnya keterlibatan supervisor dan besarnya lingkup pengendalian, serta perbedaan antara struktur tinggi dan struktur dasar dalam organisasi. Yang pertama, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kecilnya keterlibatan supervisor dan besarnya lingkup pengendalian. Keterlibatan supervisor itu sangat penting untuk memastikan pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengendalian supervisor itu menjadi kecil, terutama ketika lingkup pengendalian mereka besar. Nah, faktor-faktor tersebut itu ada kompleksitas organisasi, yang dimana suatu organisasi yang memiliki banyak unit atau lokasi kerja yang tersebar membuat supervisor itu merasa sulit untuk terlibat langsung dalam semua aktivitas. Yang kedua, ada ukuran organisasi. Nah, organisasi yang besar biasanya memiliki banyak bawahan, sehingga supervisor harus mengawasi banyak orang sekaligus. Nah, ini tuh membuat keterlibatan mereka terhadap setiap bawahan menjadi terbatas. Yang ketiga, ada jumlah bawahan, span of control, yang dimana jika seseorang supervisor membawahi terlalu banyak orang, maka perhatian dan penguasanya akan terbagi sehingga keterlibatan secara langsung itu menjadi sangat kecil. Yang keempat, ada desentralisasi dan sentralisasi pada organisasi yang sangat tersentralisasi. Nah, supervisor cenderung kurang terlibat dalam pengambilan keputusan karena keputusan diambil oleh manajemen puncak. Sebaliknya, pada organisasi desentralisasi, supervisor lebih aktif dan terlibat. Yang kelima, ada kompetensi supervisor. Kompetensi supervisor supervisor yang kurang berkompeten akan kesulitan mengelola banyak bawahan dan berinteraksi secara efektif, sehingga keterlibatan mereka menjadi rendah. Kedua, ada lingkup pengendalian. Lingkup pengendalian itu sendiri adalah jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang supervisor. Nah, lingkup pengendalian yang besar berarti supervisor harus mengawasi banyak bawahan yang biasanya mengurangi keterlibatan mereka secara mendalam. Dan begitupun sebaliknya, lingkup pengendalian yang kecil memungkinkan supervisor untuk lebih fokus dan terlibat langsung dengan bawahan. Yang ketiga, struktur tinggi, yang dimana bahasa lainnya atau struktur dan struktur dasar. Nah, struktur organisasi sangat mempengaruhi bagaimana pengendalian dan keterlibatan supervisor berlangsung. Struktur tinggi sendiri memiliki tingkatan manajemen dengan rentang kendali yang sempit. Supervisor biasanya hanya bisa mengawasi sedikit bawahan. Kelebihannya, pengawasan bisa lebih detail dan keterlibatan supervisor terhadap bawahan lebih intens. Namun, struktur ini cenderung lambat dalam pengambilan keputusan dan komunikasi. Nah, yang kedua, ada struktur dasar, flat struktur. Struktur ini memiliki sedikit tingkatan manajemen dengan rentang kendali yang lebar. Nah, supervisor mengawasi banyak bawahan sekaligus. Kelebihannya, pengambilan keputusan lebih cepat dan komunikasi lebih langsung. Namun, keterlibatan supervisor terhadap setiap bawahan berkurang karena jumlah bawahan yang banyak. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, keterlibatan supervisor sangat dipengaruhi oleh lingkup pengendalian dan struktur organisasi yang digunakan. Organisasi harus menyesuaikan struktur dan lingkup pengendaliannya agar supervisor dapat bekerja lebih efektif dalam mengawasi dan membimbing bawahan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Thank you
Di sini saya akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti bahwa wewenang dalam mengambil keputusan dipegang oleh jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah organisasi. Sedangkan desentralisasi berarti bahwa wewenang dalam mengambil keputusan diturunkan pada tingkatan-tingkatan jabatan yang lebih rendah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sentralisasi versus desentralisasi. Yang pertama, perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Dan yang ketiga, pada masa krisis atau saat di ujung tanduk, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan atas. Selanjutnya yaitu departementalisasi. Departementalisasi adalah landasan untuk mengelompokkan jabatan-jabatan tertentu ke dalam departemen-departemen dan departemen-departemen ke dalam organisasi secara keseluruhan. Manajer membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan rantai perintah pada kelompok orang untuk melaksanakan tugas mereka. Departementalisasi memiliki dua struktur. Yang pertama struktur fungsional, yang kedua struktur divisional. Struktur fungsional adalah pengelompokan jabatan berdasarkan keahlian dan sumber daya yang sama dengan departemen seperti akuntansi, SDM, dan produksi yang menjalankan fungsi khusus di bawah satu pimpinan. Informasi mengalir vertikal dalam hierarkar yang jelas sehingga keputusan dan perintah dapat diteruskan secara teratur untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu struktur divisional. Struktur divisional adalah pengelompokan departemen berdasarkan keluaran seperti produk, program, atau pelanggan, bukan berdasarkan keahlian. Seperti dalam struktur fungsional, struktur ini cocok untuk organisasi besar. Struktur divisional menekankan desentralisasi dibuat di tingkat divisi, bukan di pusat, untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan pasar dan meningkatkan stabilitas. Pendekatan matriks. Pendekatan ini menggabungkan dua dimensi struktur, yaitu struktur fungsional dan struktur proyek atau produk. Dalam sistem matriks, seorang pegawai dapat memiliki dua atasan sekaligus, yaitu satu dari jalur fungsional dan satu dari jalur proyek. Hal ini memungkinkan kolaborasi lintas fungsi yang lebih intens dan efisien, terutama dalam menyelesaikan proyek besar atau kompleks yang memerlukan keahlian dari berbagai bidang. Pendekatan matriks memberikan fleksibilitas yang tinggi dan memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan cepat serta mendorong pertukaran informasi dan inovasi. Lalu ada pendekatan jaringan tim yang menekankan pembentukan kelompok kerja yang terdiri atas anggota dari berbagai departemen atau fungsi untuk bekerja sama secara horizontal untuk menyelesaikan masalah atau suatu proyek. Lalu pendekatan jaringan virtual. Model organisasi ini adalah model organisasi yang tidak mengelola semua aktivitas di bawah satu atap, melainkan menghubungkan berbagai organisasi atau unit kerja yang berbeda secara elektronik dan fleksibel. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari struktur-struktur di atas. Yang pertama ada fungsional. Fungsional memiliki kelebihan yakni penggunaan sumber daya yang efisien dari skala ekonomi. Lalu yang kedua ada spesialisasi dan pengembangan keterampilan yang mendalam. Lalu yang ketiga ada pengarahan dan pengendalian manajer puncak. Lalu fungsional ini juga memiliki kekurangan, yakni kurangnya komunikasi di antara departemen-departemen fungsional. Lalu yang kedua ada respon yang lambat terhadap perubahan eksternal atau lambat dalam perubahan inovasi. Yang ketiga ada keputusan yang diputuskan di puncak hierarki sehingga menciptakan keterlambatan. Lalu di poin kedua di sini ada divisional, yakni respon cepat atau fleksibilitas di lingkungan yang tidak stabil. Lalu yang kedua ada memperhatikan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada koordinasi yang sangat baik di antara departemen-departemen fungsional. Lalu ada juga kekurangannya, yakni ada duplikasi sumber daya dalam setiap divisi. Yang keduanya ada kurangnya pendalaman dan spesialis teknis. Yang ketiga ada kurangnya koordinasi antara divisi-divisi. Lalu dilanjut oleh poin ketiga adanya matriks. Matriks ini memiliki kelebihan, yakni penggunaan sumber daya yang
lebih efisien daripada suatu hierarki. Lalu yang kedua ada fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap lingkungan yang terus berubah. Lalu yang ketiga ada kerjasama fungsi keahlian yang tersedia di semua divisi. Namun matriks juga memiliki kekurangan, yakni kertas orientasi dan bingung karena adanya rantai perintah angka. Lalu yang kedua adanya konflik besar antara dua sisi matriks, dan yang ketiga terlalu banyak rapat, lebih banyak diskusi daripada aksi. Lalu di sini untuk poin keempat ada tim, yakni memiliki kelebihan yang lebih sedikit batasan antara departemen dan lebih banyak kompromi. Lalu yang kedua ada lebih cepat memberikan respon atau suatu keputusan. Lalu yang ketiga ada moral dan antusiasme pegawai yang lebih baik. Sedangkan kekurangan dari tim ini yakni kesetiaan dan konflik yang berlipat ganda. Lalu yang kedua banyaknya waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk melakukan rapat-rapat. Yang ketiga ada desentralisasi yang tidak terencana. Lalu untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir yakni jaringan virtual. Jaringan virtual sendiri memiliki kelebihan yang bisa mendapatkan keahlian dari seluruh dunia. Lalu yang kedua ada sangat fleksibel dan responsif. Lalu yang ketiga ada biaya tambahan yang dikurangi. Namun jaringan virtual ini juga memiliki kekurangan, yakni kekurangannya adalah kurangnya pengendalian dan tidak pokoknya atas batasan-batasan. Lalu yang kedua ada tuntutan yang lebih besar bagi manajer. Yang ketiga ada kesetiaan pegawai semakin melemah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Nah, pengorganisasian untuk koordinasi horizontal adalah pendekatan dalam manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar departemen atau unit dalam suatu organisasi tanpa mengandalkan hierarki vertikal. Nah, manfaat dari koordinasi horizontal yaitu mengatasi silos organisasi. Koordinasi horizontal itu berperan penting dalam memecahkan hambatan komunikasi antar departemen yang sering terjadi dalam suatu struktur organisasi tradisional. Lalu, meningkatkan efisiensi dan menghindari duplikasi koordinasi lintas departemen memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap pekerjaan yang tumpang tindih. Lalu, mempercepat respon terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kemampuan beradaptasi dengan cepat menjadi faktor penentu suatu kesuksesan. Lalu, meningkatkan inovasi dan kreativitas, interaksi antar departemen yang berbeda latar belakang keahlian, menciptakan lingkungan yang subur untuk inovasi. Selain itu, koordinasi horizontal juga meningkatkan kepuasan pelanggan koordinasi yang baik antar departemen yang berhubungan langsung dengan pelanggan seperti layanan pelanggan, penjualan, dan teknis. Ini memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan juga memuaskan. Dan juga koordinasi horizontal ini mengurangi konflik internal. Koordinasi horizontal juga menciptakan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Lalu ada pun mekanisme untuk mencapai koordinasi horizontal. Ada gugus tugas atau task force, yaitu tim sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah atau proyek tertentu yang melibatkan beberapa departemen dalam sebuah organisasi. Lalu ada rekayasa ulang, di mana rekayasa ulang atau re-engineering adalah proses mendesain ulang secara radikal alur kerja dan juga struktur organisasi untuk mencapai suatu peningkatan yang dramatis dalam efisiensi, kualitas, layanan pelanggan, dan kecepatan operasional. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih organisasi mengelola perubahan dan inovasi, serta bagaimana inovasi itu sangat berperan penting dalam menghadapi tempat kerja yang selalu berubah. Nah, kita di sini juga akan mengenal bagaimana konsep perubahan organisasi dan pendekatan ambidextrous yang sangat relevan di era sekarang. Itu mengelola perubahan dan inovasi. Mengelola perubahan adalah proses yang membantu organisasi dan orang-orang di dalamnya untuk
untuk beradaptasi dengan perubahan, baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar. Nah, proses ini melibatkan perencanaan, komunikasi, dan dukungan agar perubahan bisa diterima dan berjalan dengan lancar. Sedangkan inovasi sendiri adalah penciptaan atau penerapan ide, produk, proses, atau cara kerja baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Nah, inovasi sendiri dapat membantu organisasi tetap relevan dan berkembang di tengah persaingan dan perubahan lingkungan. Yang kedua, inovasi dan tempat-tempat kerja yang berubah-ubah. Di dunia kerja saat ini, perubahan terjadi dengan sangat cepat dan tidak bisa dihindari. Organisasi harus terus berinovasi agar bisa bertahan dan berkembang. Perubahan organisasi bisa berupa perubahan struktur, teknologi, atau cara kerja. Agar bisa menghadapi perubahan ini, suatu organisasi perlu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan terus melakukan inovasi. Pendekatan ambidextrous yaitu pendekatan di mana kemampuan organisasi untuk melakukan dua hal sekaligus. Dua hal sekaligus itu apa sih? Yang pertama ada eksploitasi, di mana organisasi memaksimalkan dan mengelola sumber daya yang sudah ada dengan baik untuk menjaga kinerja saat ini. Yang kedua ada eksplorasi, yaitu mencari dan mencoba hal-hal baru seperti inovasi produk atau proses untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, organisasi yang ambidextrous tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Ini membuat mereka lebih siap menghadapi lingkungan yang tidak pasti dan berubah-ubah. Jadi kesimpulannya, mengelola perubahan dan inovasi adalah kunci agar organisasi itu tetap kompetitif dan sukses di era yang penuh tantangan ini. Dengan pendekatan ambidextrous, organisasi bisa menyeimbangkan antara menjaga kinerja saat ini dan berinovasi untuk masa depan. Mengubah hal-hal tertentu, produk dan teknologi baru. Perubahan produk atau product change adalah perubahan dalam produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, serta persaingan. Perubahan produk berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam teknologi dari organisasi tersebut. Perubahan teknologi atau technology change adalah perubahan dalam proses produksi yang terjadi dalam sebuah organisasi, bagaimana organisasi tersebut menjalankan kinerjanya. Perubahan teknologis dirancang untuk membuat produksi barang atau jasa yang lebih efisiensi. 3 strategi inovasi yang penting untuk mengubah produk dan teknologi, yaitu yang pertama ada eksplorasi. Nah, pada tabel tersebut ada 2, yaitu individu kreatif dan organisasi atau departemen yang kreatif. Dalam individu kreatif, yang pertama ada kelancaran konsep keterbukaan pemikiran. Yang kedua ada originalitas. Yang ketiga ada wewenang lebih efektif, kemandirian, kepercayaan diri. Yang keempat ada senang bermain-main, eksplorasi yang tidak tertib, rasa penasaran. Yang kelima ada ketekunan, komitmen, pendekatan terfokus. Pada organisasi atau departemen yang kreatif, yang pertama ada jalur komunikasi yang terbuka, adanya kontak dengan sumber luar, teritori yang saling bertubrukan atau bertukaran ide antara bidang kerja atau sistem pemberian saran, diskusi, brainstorming, dan free willing. Yang kedua ada penugasan orang-orang yang bukan ahli untuk menyelesaikan permasalahan, diizinkannya cara kerja yang ekstentif pengerjaan orang luar. Yang ketiga ada desentralisasi, jabatan yang ditentukan secara longgar, pengawasan yang tidak ketat, adanya penerimaan terhadap kesalahan, penghargaan terhadap pengambilan risiko yang didorong untuk menantang bos mereka sendiri. Yang keempat ada kebebasan untuk memilih dan mengejar suatu masalah, bukan tempat kerja yang ketat, dengan budaya yang menyenangkan dan melakukan hal-hal yang tidak praktis, kebebasan untuk mendiskusikan ide-ide cakrawala jangka panjang. Dan yang kelima ada adanya sumber daya yang dialokasikan untuk orang atau proyek kreatif tanpa penggantian langsung, menghargai sistem yang mendorong inovasi, absolusi tanggung jawab tambahan. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama dan kewirausahaan. Kerjasama di sini sendiri adalah koordinasi internal dan eksternal, yakni kerjasama dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia dan keberagaman yang merujuk kepada suatu kemampuan organisasi untuk membangun hubungan yang efektif, sinergi, dan baik dalam internal maupun
di luar organisasi atau eksternal organisasi. Lalu untuk wirausaha yakni mengelola sumber daya manusia dan keberagaman, tidak hanya merujuk pada pembentukan bisnis baru, tetapi juga pada pengembangan pola pikir dan perilaku yang inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko di antara seluruh anggota organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang merubah orang dan budaya. Perubahan orang berkaitan dengan hanya beberapa pegawai saja, seperti mengirimkan sejumlah manajer menengah untuk mengikuti pelatihan demi meningkatkan keahlian kepemimpinan mereka. Sedangkan perubahan budaya berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Seperti ketika IRS mengubah mindset dasarnya yang tadinya sebuah organisasi yang berfokus pada pemungutan dan kepatuhan pajak saja, menjadi sebuah organisasi yang berdedikasi pada pemberian informasi, pendidikan, dan pelayanan pada pelanggan. Mengubah orang-orang dan budaya perusahaan adalah pekerjaan yang paling sulit. Nah, dua cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah proses pengubahan tersebut yaitu dengan mengadakan program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam mengubah mindset orang-orang. Perusahaan biasanya menyediakan kesempatan bagi setiap orang untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan pada pegawai-pegawai dalam hal kerja tim, keberagaman, kecerdasan emosi, siklus mutu, keahlian komunikasi, dan manajemen partisipatif. Yang kedua yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses perubahan sistematis yang menggunakan pengetahuan dan ilmu perilaku untuk meningkatkan kinerja dan keefektifan suatu organisasi melalui kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, memperbaiki hubungan internal, serta meningkatkan pembelajaran dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Pengembangan organisasi dapat membantu manajer untuk menyentuh setidaknya 3 jenis masalah yang sering terjadi, yaitu yang pertama, merger atau akuisisi, yang merupakan hasil finansial yang mengecewakan yang disebabkan oleh gagalnya para eksekutif untuk menentukan apakah gaya administrasi dan budaya antar kedua perusahaan sesuai atau tidak. Yang kedua, kemunduran atau kebangkitan organisasi. Kemunduran sering disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan, kurangnya inovasi, konflik internal, atau manajemen sumber daya yang tidak efisien. Sedangkan kebangkitan organisasi bisa dicapai dengan meningkatkan antusiasme anggota dan beradaptasi dengan perubahan zaman atau mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses mengelola perselisihan untuk mencapai hasil yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi. Yang pertama, aktivitas organisation development. Yang pertama, pembentukan tim, meningkatkan kekompakan dan kemampuan kerjasama antar anggota tim. Yang kedua, survei umpan balik, mengumpulkan pendapat pegawai tentang organisasi lewat kuesioner lalu dibahas untuk cari solusi bersama. Yang ketiga, intervensi kelompok besar, mengajak banyak orang, 50-500 orang untuk berdiskusi dan merencanakan perubahan penting dalam organisasi. Selanjutnya, yaitu format pengembangan. Yang pertama, memilih proses kerja atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, mengadakan rapat beberapa hari untuk menghasilkan rekomendasi. Yang ketiga, melibatkan pemimpin dalam rapat untuk mendukung rekomendasi. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah organization development. Yang pertama, unfreezing, menyadarkan semua orang tentang perlunya perubahan dengan mendorong keterbukaan dan kesiapan untuk berubah melalui diagnosis masalah oleh agen perubahan. Yang kedua yaitu changing, eksperimen perilaku baru dan pembelajaran keterampilan baru dibantu oleh agen perubahan, melibatkan tindakan nyata untuk mengubah kinerja dan perilaku di organisasi. Yang ketiga yaitu refreshing, menetapkan perubahan sebagai kebiasaan baru di organisasi, menekan perubahan melalui data positif, perayaan, keberhasilan, dan penghargaan. Materi yang selanjutnya adalah melaksanakan perubahan.
Langkah terakhir dalam membuat perubahan adalah melaksanakannya. Ide-ide baru dan bagus tidak akan berguna kalau tidak dijalankan dengan baik. Banyak pemimpin perusahaan di seluruh dunia itu sudah mengeluarkan banyak uang untuk proyek perubahan dan inovasi. Tapi sayangnya sebagian besar dari mereka itu kecewa dengan hasilnya. Salah satu yang bikin manajer pusing atau frustasi adalah kenapa banyak karyawan itu menolak perubahan tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi supaya perubahan bisa berjalan dengan lancar, manajer itu harus mengerti kenapa orang-orang menolak perubahan dan menggunakan cara-cara yang tepat untuk membuat karyawan mau bekerja sama. Perubahan besar dan menyeluruh bisa jadi sangat sulit, apalagi kalau sudah dibahas di kalangan para manajer. Yang pertama adalah keharusan untuk melaksanakan perubahan. Perubahan itu sangat penting dalam sebuah organisasi, tetapi seringkali sulit dilakukan. Orang-orang itu cenderung menolak perubahan kecuali ada masalah besar. Nah, manajer itu harus bisa melihat masalah yang kecil dan meyakinkan orang lain tentang perlunya berubah. Mereka juga harus melihat kesenjangan kinerja dan menggunakan analisis SWOT. Perubahan bertahap bisa menipu manajer. Melaksanakan perubahan itu sangat penting, tapi seringkali gagal karena penolakan karyawan. Dan manajer itu harus memahami penolakan dan mendapatkan kerjasama karyawan. Yang kedua adalah penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan adalah hal yang sangat wajar. Langkah awal perubahan itu adalah meyakinkan orang lain tentang pentingnya perubahan. Namun, seringkali ide-ide baru tidak disambut dengan antusias. Bahkan, inovasi dari tim baru bisa tidak didukung oleh manajer. Orang yang tidak terlibat perubahan itu cenderung memilih status quo. Berbagai alasan mendasari penolakan ini dan membuat orang paham pentingnya perubahan akan mempermudah pelaksanaan bagi manajer. Beberapa alasan terjadinya penolakan terhadap perubahan adalah yang pertama itu kepentingan pribadi. Dalam kepentingan pribadi, orang menolak perubahan jika merasa itu merugikan mereka, seperti menambah beban kerja atau mengurangi keuntungan. Yang kedua ada kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Penolakan terjadi jika maksud perubahan itu tidak dipahami atau tidak dipercayai. Terutama ada riwayat hubungan buruk. Yang ketiga, ketidakpastian. Orang menolak perubahan karena kurangnya informasi tentang dampaknya di masa depan dan kekhawatirannya tidak bisa beradaptasi. Yang keempat ada penilaian dan tujuan yang berbeda. Perubahan ditolak jika dinilai berbeda oleh orang yang terdampak atau bertentangan dengan tujuan departemen lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tumpuan bidang atau force field analysis. Analisis tumpuan bidang adalah teknik yang dikembangkan oleh Kurt Lewin untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam suatu organisasi. Adapun teknik ini itu mengidentifikasi dua jenis kekuatan, yaitu ada kekuatan pendorong atau driving force dan juga kekuatan penghambat atau restraining force. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekuatan pendorong. Kekuatan pendorong atau driving force adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan seperti kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, tekanan kompetisi, atau peluang pasar baru. Sedangkan kekuatan penghambat atau restraining force adalah faktor-faktor yang menghalangi atau memperlambat proses perubahan dalam suatu organisasi. Faktor ini tuh bisa bersifat psikologis, struktural, atau budaya.
Lalu next ada pelaksanaan taktik, di mana pelaksanaan taktik atau implementation tactics ini itu untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Manajer dapat menggunakan beberapa taktik berikut, yaitu ada 1, komunikasi, di mana komunikasi itu menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan secara transparan kepada para karyawan. Yang kedua ada partisipasi, yaitu melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Lalu yang ketiga ada negosiasi, yaitu menawarkan insentif atau kompensasi kepada pihak yang terkena dampak dari perubahan tersebut. Lalu yang keempat ada paksaan, di mana paksaan ini itu menggunakan wewenang formal jika perubahan sangat mendesak dan resistensi yang tinggi. Lalu yang terakhir ada dukungan manajemen puncak, yaitu memastikan perubahan didukung oleh pemimpin senior untuk legitimasi dan alokasi sumber daya.